Ini seperti gula dengan semut. Bak gula yang dikerubuti semut. Itulah perumpamaan yang digunakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun bagi putra Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putra sulung Jokowi ini mendadak dipanggil partai pasca bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Solo Jumat lalu. Meski tak berujung sanksi dari parpol, nampaknya Gibran masih harus menelan nasihat. Kali ini dari bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Gibran bertemu dengan Ganjar malam ini. Gibran pun mengibaratkan dirinya cuma anak kecil, sehingga semua pihak diminta tidak perlu panik. Saya tidak bermanuver, saya itu tidak di struktur partai, saya itu cuma kader biasa, saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan. Manuver apa? Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh, ya. Saya tuh cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh ya. Kapok menerima kunjungan Pak Prabowo nggak Mas? Enggak, loh, semua orang kan saya terima, Pak Anies, kita pengajian bareng dan lain-lain. Nanti malam juga ada Pak Gubernur, kan pasti kami terima. Meski mengaku tak bermanuver politik, tentu tak bisa ditampik. Kedekatan anak-anak Jokowi dengan Prabowo mengundang praduga. Terkait kemana arah dukungan sang presiden yang juga kerap mengklaim sebagai petugas partai. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, pertanyaan besarnya adalah apa sebenarnya makna dari pertemuan Gibran dengan Ganjar hari ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat komunikasi politik UNS, Sri Hascarjo. Selamat malam, Pak Has. Selamat malam, Mbak Nitya. Pak Has, gini deh, saya ingin bertanya sebenarnya kalau Anda melihat pertemuan antara Ganjar, pertemuan dengan Gibran malam ini, walaupun konteksnya adalah sama-sama satu partai, menurut Anda karena niatnya adalah mempertemukan Ganjar dengan relawan Gibran, yang mana yang paling mungkin? Apakah ini keluar dari permintaan Ganjar sebagai petugas partai, atau Gibran yang menawarkan pertemuan dengan relawannya pasca bertemu dengan Prabowo? Kita sama-sama spekulasi ya, karena kan memang secara eksplisit tidak dinyatakan oleh Mas Gibran maupun Pak Ganjar ya. Setahu saya acara hari ini mereka ketemu kan boleh dikatakan kebetulan karena ada acara yang terkait dengan Asian Paralympic yang kemarin terselenggara di Solo dan Semarang, dan Pak Ganjar. Ya. Tapi terlalu kebetulan nggak sih Pak, setelah kemarin dipanggil oleh PDI Perjuangan, terus kemudian hari ini bertemu makan malam lagi sebelum acara? Kalau kita mau berspekulasi, dalam dunia politik kan begitu ya, setiap hal ditafsirkan, dan apalagi ketika tadi pas makan malam kan teman-teman jurnalis nggak bisa ikut, sehingga tahu isi pembicaraannya. Walaupun ada indikasi kan begini, ketika kemarin sudah dipanggil oleh DPP, ketemu Pak Hasto dan sebagainya, di sana kan ada pernyataan dalam waktu dekat Mas Gibran akan mengadakan acara besar bersama Pak Ganjar. Jadi kan otomatis ya ini kesempatan pertama kali bertemu, walaupun sebenarnya bisa juga sih komunikasi pakai ponsel atau pakai WA, tapi ini kesempatan ketemu dan ada pembicaraan empat mata pada waktu makan. Ada kemungkinan bahwa memang yang dibicarakan adalah acara besar yang mau digelar oleh Mas Gibran bersama Pak Ganjar itu. Dan kalau nanti mau dispekulasikan lagi, dugaan karena kemarin sebagian ya, jadi tidak seluruhnya kan, Mas Gibran sudah konfirmasi sebagian dari relawan pendukung Gibran Pak Jokowi itu ternyata mendukung capres yang lain yang bukan diajukan oleh PDIP. Nah, berarti kita kan berpikir apakah memang akan direncanakan akan dipertemukan dengan relawan Mas Gibran dan Pak Jokowi ini. Tentu saja yang sebagian yang mendukung Pak Ganjar ya, karena dikatakan kan ada kayaknya dua suara sih dari pemberitaan-pemberitaan yang ada. Ya, jadi Anda melihat bahwa kalau detik ini kita melihat hanya dari pertemuan saja, paling tidak kan yang sudah bertemu, yang sudah muncul, kita nggak ngomongin jumlah, oke lah sebagian, tapi kan sudah muncul untuk bertemu dengan Prabowo. Apakah Anda melihat bahwa ini arahnya lebih ke arah memberikan dukungan kepada Prabowo nih, atau Ganjar masih bisa berharap sebenarnya?
yang pertama mungkin perlu kita ingat ya, sifat dari relawan. Sifat relawan kan memang tidak afiliasi ke parpol. Mereka lebih kepada ke visi, ke ide, dan kepada figur sebenarnya. Makanya kan mereka menyebut relawan Gibran, relawan Jokowi, relawan siapa. Artinya kan mereka nempel pada figurnya. Kalau menurut saya sih berarti sang figur itu sendiri yang nanti akan sangat-sangat punya pengaruh yang besar kepada relawan yang mendukungnya. Oke, maaf saya potong. Tapi menurut Anda Pak Has berarti figurnya ini adalah figur yang dulu didukung, kemudian ia memberikan suara sehingga relawan percaya atas pilihannya, atau memang figur yang memang mencalonkan tahun ke depan nanti? Saya pikir saat ini masih figur yang mereka dukung kemarin ya. Apalagi mereka menyebutkan saya pendukung Gibran atau saya relawan Gibran, saya relawan Jokowi. Saya pikir pasti ada komunikasi yang intens di antara teman-teman relawan ini dengan yang tokoh yang didukungnya. Sehingga kalau kita mau berspekulasi bahwa setelah kemarin Pak Prabowo makan bersama dengan Mas Gibran, walaupun konteksnya tidak ngomong politik ya, tapi kok ketemu dengan relawan, kita bisa menduga memang, bisa jadi ini memang sedang diatur bahwa giliran mungkin ya. Kalau saya jadi Mas Gibran mungkin saya menawarkan ya, karena kan saya perlu klarifikasi kepada Pak Ganjar sebagai tokoh yang sudah ditunjuk oleh DPP, PDIP. Sesama petugas partai gitu ya? Iya. Karena kan kemarin juga sudah dipanggil sebagai kader partai toh, ketika dipanggil oleh DPP itu tidak sebagai wali kota, tetapi sebagai kader PDIP yang dipanggil oleh Sekjen PDIP. Artinya semua persepsi mengenai tidak mungkin Ganjar bertindak tanpa permintaan atau arahan dari ketua umum, dan tidak mungkin seorang Gibran yang mengaku saya kan anak kecil, nggak perlu pada panik, ini bertindak tanpa arahan dari ayahnya. Kalau ayahnya saya tidak tahu pasti ya, tapi kalau partai kan jelas, karena Mas Gibran kemarin kan mengatakan saya tegak lurus dengan keputusan partai, eksplisit tuh dikatakan kepada publik kan ya, berarti kan memang sebagai kader partai dia pasti akan ngikut ya. Persoalannya adalah relawan itu kan bukan afiliasinya dengan parpol, ada relawan yang bisa nggak tunduk sama parpol kan, mereka lebih kuat ikatannya kepada figur yang dia dukung, dalam hal ini figurnya Mas Gibran, figurnya Pak Jokowi ya, sehingga mungkin pembicaranya mungkin partai tidak bisa masuk ya, tetapi justru pribadi Mas Gibran dan Pak Jokowi lah yang menurut saya bisa bicara kepada teman-teman relawan ini, kalau memang mau diarahkan ke satu pilihan tertentu. Oke, artinya Anda melihat ini masih begitu besar ya pengaruh keluarga Jokowi untuk menaikkan elektoral dari baca pres manapun ya? Keluarga, mungkin Pak Jokowinya ya. Hanya Pak Jokowi ya? Pak Jokowinya ya, kan Mas Gibran, sekali lagi Mas Gibran dalam politik kan memang betul dia mengatakan anak kecil baru aja. Kita tahu waktu pilihan wali kota Solo kan memang tiba-tiba Mas Gibran, kesannya ya, tiba-tiba maju, walaupun DPC-nya sudah menunjuk orang lain. Sebagai kader diakui juga memang masih baru, selama ini kan tidak terlibat politik praktis, baru kemarin masuk itu. Sehingga saya berpikir bahwa memang faktor Pak Jokowinya yang lebih besar. Nah, kemungkinan ini pemikiran saya bahwa memang Mas Gibran sebagai wali kota, dua dia kader partai, dan kebetulan juga adalah putranya Pak Jokowi, dia bisa dipakai sebagai semacam testing the water ya. Ini kira-kira bapaknya mikir seperti apa ya, jadi lewat Mas Gibran. Terusnya dari di Indonesia kan susah ya memisahkan antara keluarga dengan politik praktis ya. Kadang-kadang lewat istrinya, ibunya, atau apa itu kadang-kadang pesan politik disampaikan. Jadi bisa jadi Mas Gibran juga bisa menjadi mediator ya, atau media untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada Pak Jokowi sebagai ayahnya, tapi juga sebagai tokoh politik di Indonesia dan presiden yang sedang memerintah. Oke, apalagi kita melihat kan setelah dipanggil ya bahasanya kemudian hanya dipanggil tidak ditegur, apalagi tidak diberikan sanksi. Artinya teori atau spekulasi bahwa hanya testing the water, melihat apakah Gibran kemudian bisa memediasi, ini yang kemungkinan paling besar dimanfaatkan untuk lagi-lagi meraih suara dari relawan Jokowi, begitu ya? Menurut saya kok begitu ya. Kan kita ingat misalnya waktu dulu ya Pak Rudi sebagai ketua DPC itu mendahului DPP untuk mencalonkan Pak Ganjar sebagai capres. Itu kan di sana ada peringatan keras sekali. Ya, bahkan ada sanksi gitu ya dari partai. Mas Gibran kan enggak, hanya dipanggil kemudian pakai bahasa diberi nasihat oleh para petinggi partai supaya hati-hati mungkin ya, karena ada kemungkinan akan ada banyak manuver dari para politisi, dari tokoh-tokoh yang sekarang maju untuk tadi testing the water, bagaimana pemikiran Pak Jokowi melalui
Mas Gibran. Oke, Pak, ini terakhir. Kalau misalnya pesan hati-hati Mas Gibran ini, hati-hati Mas Gibran atau hati-hati Pak Jokowi? Saya tidak mau berspekulasi hati-hati Pak Jokowi ya, tapi hati-hati Mas Gibran lah supaya nanti tidak kesana. Walaupun saya yakin ya, bagaimanapun juga pasti ada koordinasi yang sangat-sangat intens antara Mas Gibran dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin tidak terkendali atau tidak mungkin lepas tangan sama sekali. Ya, sehingga justru memang jangan-jangan malah Pak Jokowi yang menggunakan Mas Gibran untuk testing the water orang-orang yang sedang datang mendekati Mas Gibran. Kan itu kemungkinan yang lain juga. Ingin tahu apa yang mau dikatakan, aspirasinya apa. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Has sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Ini hanya bisa dijawab siapa yang menawarkan dan siapa yang kemudian merasa tidak enak untuk meminta ketika nanti memang bertemu dan akan dijawab kemana arah dukungan relawan Jokowi dan juga relawan Gibran. Terima kasih Pak Has sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam. Informasi lainnya di Kompas Malam diantaranya saudara mengenai